Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal penalaran verbal yang meliputi sinonim, antonim, dan padanan kata. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Absen. Nah, pada bagian ini kita akan membahas soal sinonim. Yang pertama, absen. Absen itu artinya tidak masuk sekolah, kerja, atau tidak hadir. Sehingga sinonimnya adalah bolos. Penguapan. Penguapan itu adalah proses atau cara atau perbuatan menguapkan. Nah, di sini sinonimnya adalah evaporasi. Kemudian tolan. Tolan itu adalah teman, kawan, atau sahabat. Sehingga sinonimnya adalah B, sahabat. Bergegas. Bergegas itu cepat-cepat ya, terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi sinonimnya adalah A, terburu-buru. Detensi. Detensi itu adalah penahanan atau penawanan, sehingga sinonimnya adalah E. Galib. Galib itu adalah umum atau lazim, sehingga sinonimnya adalah D. Ekuator. Ekuator itu adalah garis yang ditarik pada peta bumi untuk menggambarkan titik-titik yang sama jaraknya dari kutub utara ke kutub selatan, sehingga sinonimnya adalah khatulistiwa. Kemudian deputi. Deputi adalah orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan untuk bertindak, sehingga sinonimnya adalah wakil. Kemudian perlente. Perlente itu adalah tampak gagah, tampan rapi begitu, sehingga sinonimnya adalah gagah. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Sais. Sais itu adalah pengendali, dalam hal ini adalah pengendali, pedati atau delman, atau bisa disebut juga sebagai kusir ya, berarti sinonimnya adalah B. Cagar. Cagar itu panjar atau uang muka. Nah, sinonimnya adalah panjar. Kemudian alegori. Alegori itu cerita yang dipakai sebagai lambang peri kehidupan manusia yang sebenarnya untuk mendidik, sehingga sinonimnya adalah kias. Kemudian hipokrit. Hipokrit adalah munafik, orang yang suka berpura-pura. Jadi sinonimnya adalah B. Eskalasi. Eskalasi adalah kenaikan atau pertambahan volume atau jumlah dan lain sebagainya, sehingga sinonimnya adalah E. Prudensial. Prudensial itu bersifat bijaksana. Jadi sinonimnya B. Semenjana. Semenjana adalah menengah atau sedang, sehingga sinonimnya adalah B. Ambisi. Ambisi adalah keinginan, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh sesuatu, sehingga sinonimnya adalah B, keinginan. Inversi. Inversi adalah pembalikan posisi, arah atau susunan dan lain sebagainya, sehingga sinonimnya adalah D, pembalikan. Oke, pada bagian berikutnya kita bahas soal antonim. Nah, antonim yang pertama adalah acuh. Acuh itu artinya adalah peduli atau mengindahkan, sehingga antonimnya adalah tidak mau tahu. Kemudian atrofi. Atrofi itu adalah penyusutan atau pengecilan ukuran suatu sel, jaringan organ atau bagian tubuh, sehingga antonimnya adalah pembesaran. Oke. Nah, di sini sebetulnya ada jawaban-jawaban yang agak mengecoh begitu. Atrofi ini seolah-olah tanpa trofi begitu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pilihan jawaban B, D, E itu kan hampir berkaitan begitu. Nah, sebetulnya itu untuk mengecoh saja. Kemudian gulita. Gulita itu adalah gelap atau pekat, sehingga antonimnya adalah benderang. Ultima. Ultima adalah bagian akhir atau final, sehingga antonimnya adalah awal. Niskala. Niskala tidak berwujud, tidak berbeda atau abstrak
begitu. Sehingga antonimnya adalah berwujud. Kemudian berikutnya nyalang. Nyalang artinya terbuka lebar, tajam, memandang begitu. Sehingga antonimnya adalah terpejam. Delusi. Delusi adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar atau tidak rasional, sehingga antonimnya adalah nyata. Deteriorasi. Deteriorasi adalah kemunduran atau penurunan mutu, sehingga antonimnya adalah D, kemajuan. Negasi. Negasi itu adalah ingkaran, sehingga antonimnya adalah konfirmasi. Oke. Nomad. Nomad ini artinya berpindah-pindah ya, sehingga antonimnya adalah menetap. Kemudian pancarona. Pancarona adalah bermacam-macam warna. Maka antonimnya adalah sawarna, satu warna. Wereda. Wereda adalah lanjut usia atau tua, sehingga antonimnya adalah muda. Berikutnya adalah inferior. Inferior itu bermutu rendah atau merasa rendah diri, sehingga antonimnya adalah superior. Nah, pada pilihan jawaban ada eksterior. Ini antonimnya adalah interior. Memang di sini tujuannya untuk mengecoh. Kemudian epilog. Epilog itu adalah bagian penutup pada karya sastra. Fungsinya menyampaikan intisari dari cerita atau menafsirkan maksud karya. Nah, sehingga antonimnya adalah prolog. Konduktor. Konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik atau suara, sehingga antonimnya adalah resistor. Konservasi. Konservasi adalah pengawetan atau pelestarian, sehingga antonimnya adalah eksploitasi. Maya. Maya itu hanya ada di angan-angan atau khayalan, sehingga antonimnya adalah D. Sinkron. Sinkron itu serentak, sejajar, sesuai atau selaras, sehingga antonimnya adalah sumbang. Nah, pada bagian ini saya akan membahas beberapa soal padanan kata. Untuk yang pertama adalah arkeologi purbakala, sama dengan meteorologi, titik-titik. Arkeologi itu adalah ilmu purbakala. Nah, meteorologi adalah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian yang kedua, sehat sakit, sama dengan otentik. Sehat adalah antonimnya dari sakit. Nah, otentik itu antonimnya dari imitasi. Pailit bangkrut. Pailit dan bangkrut itu bermakna sama, begitu juga dengan syah dan sanksi, ragu. Sungai Nil sama dengan gunung. Sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil. Nah, ini sama dengan gunung tertinggi di dunia adalah Everest. Bunglon mimikri sama dengan mimikri adalah cara mempertahankan diri bunglon dari musuh, sedangkan autotomi adalah cara pertahanan diri dari cicak. Kemudian buku novel detektif. Nah, salah satu jenis buku adalah novel. Salah satu jenis novel adalah detektif. Ini sama kayak E. Salah satu jenis film adalah aksi, dan salah satu jenis film aksi adalah agen rahasia. Kemudian bertelur unggas sama dengan beranak. Bertelur adalah cara berkembang biak dari unggas. Nah, beranak adalah cara berkembang biak dari mamalia. Keras. Kemudian sutra. Keras adalah sifat dari batu. Itu sama dengan halus adalah sifat dari sutra. Berarti jawabannya adalah E. Kemudian berikutnya hakim, di sini pembeli. Di pengadilan terdapat hakim,
sama dengan di pertokoan terdapat pembeli. Jadi jawabannya adalah D. Nah, berikutnya adalah kecepatan kilometer per jam sama dengan cahaya. Nah, kecepatan itu diukur dengan satuan kilometer per jam, sama kayak kekuatan cahaya diukur dengan satuan kandela. Kemudian kabin geladak. Kabin adalah bagian dari pesawat, sama kayak geladak adalah bagian dari kapal, sehingga jawabannya adalah C. Ayam unggas. Kemudian di sini ada mamalia. Ayam adalah salah satu contoh unggas, sama kayak paus, salah satu jenis mamalia. Mars, Jupiter sama dengan Ares. Mars dan Jupiter adalah dua dewa dalam mitologi Romawi. Nah, Ares dan Zeus adalah dua dewa dalam mitologi Yunani. Lima, Australia. Lima adalah ibu kota Peru, sama kayak Canberra adalah ibu kota Australia. Dangdut, drama. Dangdut adalah salah satu jenis musik, sama kayak drama adalah salah satu jenis film. Kemudian pengacara, jaksa, hukum. Pengacara dan jaksa itu bergerak dalam bidang hukum. Itu sama seperti guru dan dosen bergerak dalam bidang pendidikan. Teleskop bintang sama dengan mikroskop. Teleskop digunakan untuk meneropong bintang, sama seperti mikroskop digunakan untuk mengamati mikroba. Rokok, asbak sama dengan air. Asbak adalah tempat untuk menampung rokok ya, asbak untuk menampung rokok. Sama seperti selokan untuk menampung pembuangan air. Oke, berikutnya motor roda sama dengan rumah. Motor itu dapat berfungsi dan berjalan karena ada roda. Sementara rumah akan berdiri dan kokoh jika ada fondasi. Tangan, tubuh sama dengan dahan. Tangan adalah bagian dari tubuh, sama halnya dengan dahan, bagian dari pohon. Genteng rumah sama dengan benang. Genteng adalah salah satu bahan penyusun rumah, benang adalah salah satu bahan penyusun pakaian. Kuman steril sama dengan istri. Kuman, nah di sini keadaan tanpa kuman itu disebut steril. Sama seperti keadaan tanpa istri disebut duda. Pesawat terbang hanggar sama dengan mobil. Pesawat terbang disimpan di dalam hanggar. Sama seperti mobil disimpan di dalam garasi. Sengat lebah sama dengan gajah di sini. Alat pertahanan diri dari lebah adalah dengan cara dia menyengat. Alat pertahanan diri dari gajah adalah gading. Cikunguya, nyamuk sama dengan pes. Nah, cikungunya itu menyebar melalui perantara nyamuk, sama seperti pes menyebar melalui perantara tikus.